masyarakat janganlah anti sama PSN. Jadi ya kalau PSN itu janganlah kita bersuuzon. Kita sebagai umat beragama kita kan diajarin ya kalau bisa kita husnudon aja atau berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Karena apa? Karena PSN itu sejatinya tujuannya adalah untuk mendatangkan kesejahteraan dan memutar roda perekonomian di wilayah PSN itu dibangun. Jadi seharusnya kita ini mengambil nilai-nilai positif, kita juga harus bersikap positif untuk justru menyambut PSN di wilayah kita. Bukan malah kita ikut dengan kedengkian hati kita ikut menghasut pihak-pihak lain agar anti dengan PSN yang mau diadakan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Bang Kenan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau membahas sedikit mengenai kunjungan Pak Muldoko kemarin ke Pelabuhan Sanur di Bali ya. Ada beberapa hal yang menarik perhatian saya saat beliau mengunjungi Pelabuhan Sanur yang baru itu. Kita tahu beberapa hari yang lalu Pak Muldoko berkunjung ke Pelabuhan Sanur Bali untuk mengecek kondisi di lapangan. Kita tahu sendiri bahwa Pelabuhan Sanur adalah salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang sudah selesai diselesaikan dan cukup membawa dampak yang positif bagi perekonomian di sekitar, terutama sektor pariwisata. Nah, kita tahu pelabuhan itu dulu kapasitasnya sekitar 2 hingga 3.000 per hari. Dan saat ini kapasitasnya naik sampai 3 kali lipat, bahkan lebih, yaitu sampai 12.000 per hari. Nah, pada saat kunjungannya ke PSN Pelabuhan Sanur itu, beliau juga menyampaikan bahwa hal-hal positif yang sudah diraih di sana adalah saat ini wisatawan itu sudah tidak perlu lagi repot-repot, basah-basahan, naik speedboat ya untuk ke pulau-pulau yang di dekat sana, yang terutama Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan ya. Dan di sana itu dulu sebelum pelabuhan ini memadai kapasitasnya, wisatawan itu pada naik speedboat. Dan sekarang sudah sangat nyaman sekali dengan kapasitas yang sudah bisa ditingkatkan hingga 12.000 wisatawan ya per harinya ya. Jadi beliau menggarisbawahi bahwa stabilitas wilayah itu sangat penting sekali, terutama di aspek politik ya kan, keamanan dan juga ketertiban untuk menjaring investor dalam sebuah PSN atau proyek strategis nasional. Tapi di antara statement-statement beliau yang saya dengar di sana, satu yang paling menarik perhatian saya adalah beliau mengajak masyarakat agar apa? Agar tidak alergi dengan proyek strategis nasional. Nah, ini menarik. Kenapa seorang kepala staf presidenan harus mengeluarkan ajakan agar tidak menolak PSN, tidak anti terhadap PSN, bahkan kalau bisa mendukung PSN. Nah, ini sudah pastilah kita tahu masalahnya apa, kenapa kok sampai Pak Muldoko berbicara seperti itu. Sudah jelas ini ada kaitannya dengan kasus provokasi beberapa oknum kepada masyarakat Pulau Rempang Galang, yang dimana di sana ada salah satu PSN juga yang akan dibangun, yaitu Rempang Eco City. Karena akhirnya kemarin sempat terjadi keributan, meskipun kabarnya sekarang sudah adem ayem ya di sana ya, sudah menemukan titik terang, sudah menemukan kesepakatan antara pemerintah dan juga masyarakat setempat, terutama pemuda-pemuda di sana juga sudah mencapai kata sepakat katanya dengan pemerintah. Nah, kasus inilah yang membuat seorang kepala staf presidenan menyampaikan concern-nya bahwa masyarakat janganlah anti sama PSN. Jadi, ya kalau PSN itu janganlah kita bersuuzon. Kita sebagai umat beragama kita kan diajarin ya kalau bisa kita husnudon aja atau berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Karena apa? Karena PSN itu sejatinya tujuannya adalah untuk mendatangkan kesejahteraan dan memutar roda perekonomian di wilayah PSN itu dibangun.
Jadi seharusnya kita ini mengambil nilai-nilai positif, kita juga harus bersikap positif untuk justru menyambut PSN di wilayah kita. Bukan malah kita ikut dengan kedengkian hati, kita ikut menghasut pihak-pihak lain agar anti dengan PSN yang mau diadakan di sana. Nah, ini catatan-catatan yang saya catat dari kejadian kemarin itu adalah sebetulnya saya meragukan kalau kejadian yang di Rempang Eco City kemarin itu murni karena mereka menghasut, itu murni karena tidak mau ada investor asing masuk. Menurut saya bukan soal investor asing. Menurut saya mereka pada dasarnya tidak anti investor asing. Mereka anti karena ternyata yang mau masuk dan mau membangun itu dari China. Kalau seandainya investornya bukan dari China, mungkin bisa beda cerita. Belum tentu mereka keluar-keluar untuk memprovokasi masyarakat. Jadi ini bukan soal anti investor asing, Bung. Ini sebetulnya ini adalah agenda politik mungkin justru. Wajar kalau kita sangat mencurigai dan kita harus waspada akan hal ini karena 2024 semakin dekat. Dan mereka butuh alasan untuk bisa bergerak. Dan menurut analisa saya, kasus Rempang Eco City itu adalah sebuah pintu masuk bagi mereka untuk bergerak, untuk mencapai tujuan politiknya di 2024. Jadi mereka ingin mendiskreditkan pemerintah, mungkin ingin menghasut masyarakat seperti biasa untuk kontra terhadap pemerintahannya sendiri, agar nanti calon yang mereka usung yang diuntungkan secara elektoral. Itulah kecurigaan kita. Nah, terkait dengan proyek strategis nasional itu tadi, saya jadi ingin bercerita tentang seseorang bernama Yanto yang berprofesi sebagai tukang servis AC. Ya, apa hubungannya Yanto dengan PSN ini? Nah, begini ceritanya. Jadi, saya mengenal seorang tukang servis AC yang bernama Pak Yanto tadi itu. Pak Yanto ini sudah menjadi langganan kami dari dulu. Karena kerjanya bagus, orangnya jujur, sangat cekatan sekali, dan pekerjaannya sangat rapi sekali. Namun belakangan kita susah sekali menghubungi Pak Yanto bila kita memerlukan jasanya. Ternyata Pak Yanto ini memang dia tinggal di kota dengan mengontrak rumah begitu ya. Namun dia di desanya dia punya lahan. Dan ternyata lahan yang dia miliki itu dibeli sama pemerintah dengan skema ganti untung yang diterapkan Pak Jokowi itu. Sehingga akhirnya tanahnya dia yang di desa itu, yang jangankan dijual, dulu dikontrakin saja tidak laku karena daerahnya tidak strategis, ya. Sekarang malah laku dan dia mendapatkan ganti untung sebesar 4 miliar rupiah. Dan dengan ganti untung 4 miliar rupiah ini, dia bisa kembali membeli properti di tengah kota dengan harga sekitar 2 miliar dan sisa uang 2 miliarnya dia jadikan tabungan dan modal kerja. Nah, cerita apa yang bisa kita ambil dari Pak Yanto ini tadi? Jadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak sepenuhnya salah kalau seandainya PSN itu tidak membawa dampak positif kepada masyarakat. Toh buktinya Pak Yanto sekarang yang dari pekerjaannya menyervis AC, sekarang dia sudah tidak menyervis AC lagi. Dia sudah membesarkan usahanya dan sekarang anak buahnya semua yang jalan bergerak. Dan saat ini yang tadinya dia tidak punya rumah di tengah kota, sekarang dia punya rumah di tengah kota. Ini baru satu contoh yang saya kenal. Saya yakin kita semua punya. Di sekeliling kita kalau kita cari, kita pasti punya kenalan atau siapapun yang terdampak positif dari proyek-proyek PSN ini. Nah, maka dari itu, saudara, marilah kita sambut proyek-proyek PSN yang masih berjalan saat ini. Terutama saya mengajak para pemuda-pemuda di daerah yang di daerahnya masing-masing ada proyek PSN,
mari kita sukseskan, karena itu akan berdampak besar terhadap perekonomian di daerah masing-masing. Nah, ada beberapa catatan lain. Sekitar 2 minggu yang lalu pada pembukaan KTT ASEAN ke-43 kita mendengarkan pidato Pak Jokowi. Beliau memaparkan bahwa sudah ada pencapaian 161 PSN yang rampung dibangun ya dalam 8 tahun dan sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 11 juta jiwa. Ini tentu pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Bayangkan 161 PSN dalam 8 tahun. Jadi ada lembaga pemeringkat bernama International Institute for Management and Development atau disingkat IMD ya. IMD ini memeringkat Indonesia pada tahun 2002 dengan ranking 44. Ya. Dan pada tahun lalu, tahun 2023, peringkat kita itu meningkat jadi 34. Jadi naik 10 peringkat. Peringkat apakah ini? Ini adalah peringkat daya saing kita yang naik. Karena kita membangun infrastruktur yang sangat masif. Sekarang terbukti bahwa kenapa Pak Jokowi sangat gencar membangun infrastruktur. Kenapa kok beliau kerja infrastruktur di mana-mana, proyek di mana-mana digencar-gencarkan? Ini dia tadi. Untuk meningkatkan daya saing, terutama sektor industri kita. Terbukti, indeksnya sudah dinyatakan naik 10 peringkat. Dan kenaikan 10 peringkat ini, teman-teman, ini adalah tertinggi di dunia. Versi IMD tadi. Jadi itu semua karena pembangunan infrastruktur. Jadi bangsa ini sudah on the right track mengejar pembangunan infrastruktur yang masif. Dan kita berharap pembangunan infrastruktur ini akan diteruskan di 2024 dan kita tidak boleh salah pilih pemimpin karena kesempatan kita untuk menjadi negara maju bisa jadi tidak akan terulang kembali. Kita harus bisa menjadikan Indonesia negara maju di tahun 2045 nanti sesuai dengan visi Bapak Presiden Jokowi. Siapapun nanti penggantinya, kita akan dukung. Siapapun nanti penggantinya, kita akan bersama-sama terus membangun bangsa ini. Namun pastinya kita berharap siapapun nanti yang menggantikan Bapak Presiden Jokowi, kita berharap adalah sosok yang akan meneruskan kinerja beliau, pembangunan beliau, agar kita memiliki pembangunan yang berkelanjutan. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.